Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada dosen pengampu Bapak Rian Ardiansyah, SPD MPD yang saya hormati, dan kepada teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Febrianti dengan NPM 19215410 dan Lilis Nurasia 1921545056. Kemudian ada Rindiani Permana Putri dengan NPM 1921548082. Di sini kami akan memaparkan tentang beberapa miskonsepsi pada buku paket biologi kelas 10 SMA dengan materi bakteri. Di sini kelompok kami akan menjelaskan atau memaparkan beberapa miskonsepsi yang kelompok kami temukan pada buku paket biologi kelas 10 SMA materi bakteri. Langsung saja kepada pemapar pertama, yaitu Lilis Nurasia. Saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan analisis miskonsepsi pada buku SMA. Namun sebelumnya saya akan menyampaikan dulu mengenai tuntutan kurikulum. Tuntutan kurikulum materi bakteri, yakni pada KD 3.5, mengidentifikasi struktur, cara hidup, reproduksi, dan peran bakteri dalam kehidupan, dan 4.5 menyajikan data tentang ciri-ciri dan peran bakteri di dalam kehidupan. Untuk model pembelajaran yang kelompok kami rasa sesuai untuk KD 3.5 dan KD 4.5 kelas 10 mengenai bakteri adalah model pembelajaran discovery learning. Karena yang pertama, konsep bakteri merupakan konsep yang verifikatif karena bisa dinyatakan benar dan salahnya secara mutlak jika tidak sesuai dengan konsep aslinya, sehingga dapat menggunakan model discovery learning. Kemudian, KD 3.5 dan KD 4.5 tujuan pembelajarannya dapat dicapai dengan menggunakan studi literatur, sehingga sangat cocok untuk menggunakan model pembelajaran discovery learning. Selanjutnya, konsep ini juga memiliki hasil keluaran yang telah ditentukan. Jadi, di sini siswa hanya dibimbing untuk menemukan konsep yang sudah ada dan sesuai dengan sintak discovery learning itu sendiri. Dan mekanisme pembelajaran dengan discovery learning ini, yang pertama ada sintak stimulus. Tahap stimulus ini, peserta didik diajak untuk mengamati gambar mengenai bakteri yang telah disediakan. Kemudian, masuk ke problem statement, yakni peserta didik mengidentifikasi masalah. Masalahnya bisa berupa bagaimana ciri-ciri bakteri, bagaimana bentuk bakteri, dan bagaimana proses reproduksi dari bakteri. Kemudian, peserta didik diajak untuk mengumpulkan data dari problem statement atau identifikasi masalah yang telah dilakukan dengan menggunakan studi literatur untuk mengisi LKPD-nya. Nah, setelah dilakukan pengumpulan data, dilakukan juga data processing, di mana peserta didik berdiskusi untuk mengisi LKPD bersama teman sekelompoknya. Kemudian ada verifikasi, di mana perwakilan setiap kelompok akan mempresentasikan hasil pengerjaan LKPD. Nah, di tahap ini pula peserta didik akan diberi konfirmasi dari guru mengenai kesalahan atau ada kekeliruan ataupun tambahan materi dari guru. Selanjutnya ada generalization, di mana peserta didik menyimpulkan pembelajaran yang telah berlangsung hari ini. Kemudian di sini ada peta konsep mengenai materi bakteri pada KD 3.5 dan 4.5. Bisa dilihat ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya langsung saja ke identitas buku yang telah dianalisis. Sebelumnya saya akan memperkenalkan buku yang dipakai untuk analisis. Yang pertama ada buku biologi karangan D.A. Pratiwi, Sri Mariati, Suharsono, dan Bambang S. dengan memakai kurikulum 2013 revisi, tahun terbit 2017 dengan nama penerbit Erlangga. Dan yang selanjutnya ada buku biologi, nama penulisnya Heni Riandari dan Ivandari, memakai kurikulum 2013 revisi, kemudian tahun terbitnya 2016 dan penerbit Erlangga. Langsung saja ke analisis miskonsepsi pada kedua buku SMA tersebut. Yang pertama ada miskonsepsi konsep, yakni penggunaan judul bab Monera. Terdapat pada halaman 126 sebagai highlight bab atau judul bab. Nah, konsep
Monera ini merupakan suatu miskonsepsi di mana konsep Monera sudah terlalu usang untuk digunakan. Hal ini sesuai dengan buku Campbell halaman 566, chapter 26, Phylogeny and the Tree of Life menyebutkan bahwa the kingdom Monera is obsolete because it would have members into different domain. Yang artinya konsep kingdom Monera ini sudah tidak lagi digunakan atau sudah terlalu usang karena memiliki dua domain yang berbeda, yakni Archaea dan Eubacteria yang telah dibedakan domainnya. Terlebih, miskonsepsi ini akan membuat siswa kebingungan dikarenakan tidak ada kejelasan apa itu Monera dan hubungannya dengan isi bab ini, karena isinya keseluruhan telah terspesifikasi menjadi Archaea dan Eubacteria. Nah, kutipan yang dianjurkan oleh kelompok kami yakni sebaiknya digunakan judul bab bakteri dan Archaea saja, karena bakteri dan Archaea sudah mencakup semua isi bab ini. Sumber referensi hasil telaah yakni buku Campbell halaman 566 dengan chapter 26 dan judulnya Phylogeny and the Tree of Life. Selanjutnya ada temuan yakni konsep terlalu dangkal dengan kutipan D. Penghasil gas bio untuk bahan bakar alternatif halaman 138. Konsep ini merupakan konsep yang terlalu dangkal karena kutipan penghasil gas bio untuk bahan bakar alternatif merupakan konsep yang tidak jelas atau kurang jelas apa yang dihasilkan dan spesies apa yang menghasilkannya. Jika ditelaah dari tujuan kutipan pada buku SMA tersebut mengarah pada bakteri penghasil gas yang sering digunakan sebagai sumber gas alternatif, seperti yang disebutkan pada buku Campbell halaman 130 unit 5 menyebutkan bahwa beberapa dari Archaea termasuk metanogen, di mana kelompok Archaea yang dinamai berdasarkan caranya yang unik mendapatkan energi. Mereka menggunakan CO2 untuk mengoksidasi H2 dan melepaskan metana sebagai zat buangan. Nah, kutipan dari Campbell ini telah menunjukkan bahwa Archaea yang memproduksi gas yakni adalah jenis hemetanogen serta gas yang dihasilkan merupakan gas metana. Kemudian didukung dengan kutipan dari artikel dari Wirda et al. Yang menyebutkan bahwa kemampuan biogas sebagai sumber energi sangat tergantung dari jumlah gas metana. Kutipan tersebut mengindikasikan bahwa gas metana sendiri merupakan bahan penting dan lazim digunakan sebagai bahan bakar alternatif. Nah, dari hasil telaah yang telah dilakukan, kami menyarankan untuk mengganti kutipan penghasil gas bio untuk bahan bakar alternatif menjadi beberapa Archaea digunakan sebagai penghasil gas bio berupa metana sebagai bahan bakar alternatif atau biogas yang dihasilkan oleh bakteri metanogen. Dan referensi yang kami gunakan adalah buku Campbell pada halaman 130 unit 5 dan juga artikel karangan Wirda et al. Tahun 2014 dengan judul Biogas sebagai bahan bakar alternatif pada steam power plant pada halaman 15. Temuan selanjutnya adalah miskonsepsi konsep, di mana perkembangbiakan bakteri dapat terjadi secara aseksual dan seksual. Hal ini terdapat pada halaman 72 buku kedua. Dan hasil telaahnya yakni perkembangbiakan bakteri dapat terjadi secara aseksual dan seksual. Ini merupakan suatu miskonsepsi ya, karena bakteri tidak melakukan perkembangbiakan seksual, melainkan hanya melakukan perkembangbiakan paraseksual. Hal ini sesuai dengan ungkapan pada buku Campbell, yakni pada eukariota, proses seksual, meiosis, dan fertilisasi mengkombinasikan DNA dari dua individu dalam satu zigot. Namun, meiosis ini tidak terjadi pada prokariota termasuk bakteri. Jadi, bakteri tidak melakukan proses seksual karena tidak melakukan meiosis dan fertilisasi ovum untuk menghasilkan zigot. Nah, sebagai gantinya, bakteri melakukan pemindahan materi genetik dengan cara transformasi, konjugasi, dan transduksi. Selaras dengan hal tersebut, paraseksual sendiri menurut Kamus Biologi berarti perkembangbiakan yang mirip dengan perkembangbiakan seksual. Terjadi pemindahan materi genetik dari bakteri satu ke bakteri lain. Jadi, kelompok kami memberikan saran perbaikan yakni perkembangbiakan bakteri dapat terjadi secara aseksual dan paraseksual. Dengan sumber referensi Campbell et al. Halaman 124 tahun 2003. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan.
Terima kasih atas perhatiannya, saya kembalikan kepada moderator. Kemudian langsung saja kepada pemapar kedua, yaitu Rindiani Permana Putri. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan miskonsepsi yang selanjutnya. Jenis temuan miskonsepsi selanjutnya yaitu miskonsepsi peta konsep pada halaman 128. Pada buku tersebut, hierarki cyanobacteria turun langsung dari konsep Monera. Sementara cyanobacteria ini termasuk ke dalam domain bakteria atau eubacteria. Hal ini diprediksikan akan memunculkan kekeliruan dari peserta didik yang menganggap bahwa cyanobacteria ini berada satu tingkatan dengan archaea dan eubacteria. Pohon filogeni di samping ini yang diambil dari buku Campbell jilid 2 halaman 129 menyebutkan bahwa cyanobacteria merupakan bagian dari domain bakteria dan bukan merupakan domain baru, sehingga penulisan hierarkinya tidak bisa disejajarkan. Jadi saran perbaikannya yaitu cyanobacteria tidak disejajarkan dengan eubacteria dan archaebacteria. Namun penulisan cyanobacteria berada di bawah eubacteria. Sumber referensi hasil telaah yaitu buku Campbell jilid 2 halaman 129. Jenis temuan yang selanjutnya yaitu konsep terlalu dangkal pada halaman 138. Kenapa kami menyimpulkan bahwa konsep tersebut terlalu dangkal? Karena di dalam buku itu hanya memaparkan bahwa bakteri dibedakan menjadi bakteri gram positif dan gram negatif hanya dilihat dari luntur dan tidaknya kristal violet atau warna ungu saat pewarnaan gram. Seharusnya lebih dijelaskan lagi kenapa kristal violet tersebut bisa tidak luntur pada bakteri gram positif dan bisa luntur pada bakteri gram negatif. Seperti dalam buku Campbell halaman 120, di mana isinya menjelaskan bahwa dengan menggunakan teknik yang disebut pewarnaan gram atau gram stain yang dikembangkan oleh dokter asal Denmark abad ke-19 Hans Christian Gram, para saintis dapat mengklasifikasikan banyak spesies bakteri menjadi dua kelompok berdasarkan perbedaan komposisi dinding selnya. Bakteri gram positif memiliki dinding yang sederhana dengan jumlah peptidoglikan yang relatif lebih banyak. Bakteri gram negatif memiliki peptidoglikan yang lebih kompleks secara struktural dengan membran luar yang mengandung lipopolisakarida atau karbohidrat yang berkaitan dengan lipid. Jadi saran perbaikannya yaitu seharusnya lebih dijelaskan lagi kenapa kristal violet tersebut bisa tidak luntur pada bakteri gram positif dan bisa luntur pada bakteri gram negatif. Sumber referensinya yaitu buku Campbell jilid 2 halaman 120. Nah, bisa dilihat di sini. Ini dari buku Campbell. Di sini dipaparkan dengan jelas alasan kenapa kristal violet tidak luntur pada bakteri gram positif dan kenapa kristal violet bisa luntur pada bakteri gram negatif. Miskonsepsi yang kami temukan selanjutnya yaitu konsep terlalu dangkal lagi pada halaman 142. Pada halaman buku tersebut memaparkan tentang contoh-contoh bakteri yang menginfeksi tanaman. Lalu disediakan gambar yang memiliki keterangan kurang jelas. Karena pada keterangan gambar tersebut tidak disebutkan bakteri apa yang menginfeksi daun tanaman tersebut, yaitu tanaman ketimun. Sedangkan di dalam buku tersebut hanya memberikan contoh bakteri yang menginfeksi pada tanaman anggrek dan pisang. Jadi gambar yang dicantumkan tidak memiliki keterangan yang jelas. Menurut telaah dan kutipan dari jurnal gejala dan jenis penyakit mentimun bahwa layu bakteri disebabkan oleh bakteri Erwinia trechophylla. Tanaman merambat yang layu dan mati secara misterius mungkin terinfeksi oleh layu bakteri. Layu bakteri mentimun ditularkan oleh kumbang mentimun. Salah satu tanda layu bakteri adalah tanaman layu meskipun sudah disiram dengan baik. Zat lengket keluar, itu adalah tanda layu bakteri. Nah, zat berlendir ini menyumbat
sistem sirkulasi tanaman, sehingga tidak bisa mengambil air yang dibutuhkan. Jadi, saran perbaikannya yaitu seharusnya dicantumkan nama bakteri yang menginfeksi tanaman dalam gambar, dan lebih dijelaskan lagi gejala dan dampak infeksi bakteri tersebut. Sumber referensi yaitu dari jurnal Gejala dan Jenis Penyakit Mentimun. Miskonsepsi yang kami temukan selanjutnya yaitu miskonsepsi gambar pada halaman 143. Bisa dilihat ya pada gambar yang di atas. Nah, pada gambar tersebut menunjukkan langkah-langkah dalam melakukan kultur bakteri dengan teknik cawan tuang dan cawan gores. Akan tetapi langkah-langkah tersebut kurang jelas karena tidak ada nomor atau tanda panah untuk menunjukkan urutan langkah-langkahnya. Sehingga bisa saja menyebabkan siswa kebingungan atau bahkan melakukan kesalahan. Jadi, saran perbaikannya yaitu gambar seharusnya seperti ini, seperti gambar yang di bawah, yaitu menggunakan tanda panah atau bisa menggunakan penomoran. Gambar ini kami ambil dari website Generasi Biologi yang berjudul Metode Teknik Cara Isolasi Mikroba. Mungkin cukup sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rendiani Permana Putri atas pemaparannya. Kemudian langsung saja kepada pemaparan yang terakhir yaitu saya sendiri. Selanjutnya yaitu jenis temuan miskonsepsi konsep. Halaman 71. Hasil telaah, bakteri merupakan anggota dari kingdom Monera. Nah, di mana konsep Monera sudah terlalu usang, maka dari itu seharusnya digunakan konsep yang terbaru di mana bakteri memiliki domain tersendiri dalam sistem klasifikasi. Nah, menurut telaah dan kutipan dari buku Campbell, halaman 566, chapter 26, Phylogeny and the Tree of Life menyebutkan bahwa the kingdom Monera is obsolete because it would have member in two different domains. Yang artinya konsep kingdom Monera sudah tidak lagi digunakan karena memiliki dua domain yang berbeda. Pada ibu klasifikasi A Higher Level Classification of All Living Organisms, dapat dilihat bahwa bakteri bukan termasuk ke dalam kingdom Monera, melainkan sudah terspesialisasi menjadi kingdom bakteri. Saran perbaikan, mencantumkan bahwa bakteri telah memiliki kingdom tersendiri, yakni kingdom Bacteria. Bukan bakteri merupakan anggota dari kingdom Monera. Seperti yang telah dijelaskan pada ibu klasifikasi A Higher Level Classification of All Living Organisms. Sumber referensi hasil telaah yaitu buku Campbell halaman 566 chapter 26 dan ibu klasifikasi A Higher Level Classification of All Living Organisms. Kemudian jenis temuan miskonsepsi konsep. Halaman 72. Konsep yang dicantumkan adalah, adapun bakteri gram negatif adalah bakteri yang tidak berwarna ungu setelah diperlakukan pewarnaan gram. Hal ini mengindikasi bahwa bakteri gram negatif akan berwarna selain warna ungu seperti warna kuning, hijau, dan warna-warna lainnya. Sementara bakteri gram negatif akan berwarna merah atau merah muda. Campbell jilid 2 halaman 120 menyebutkan bahwa gram negatif atau bakteri gram negatif memiliki lapisan peptidoglikan yang lebih tipis dan terletak di antara membran plasma dan membran luar. Kristal violet dengan mudah terbilas dari sitoplasma dan sel pun terlihat merah muda atau merah. Nah, untuk saran perbaikannya yaitu mencantumkan konsep bahwa adapun bakteri gram negatif adalah bakteri yang berwarna merah muda atau merah setelah diperlakukan pewarnaan gram. Sumber referensi hasil telaah kami yaitu Campbell jilid 2 halaman 120. Untuk yang terakhir yaitu analisis miskonsepsi di luar buku SMA. Jenis temuan miskonsepsi konsep. Hasil telaah, situs web tersebut menyebutkan bahwa bakteri merupakan anggota dari kingdom Monera, di mana konsep kingdom Monera telah terlalu usang untuk digunakan.
Phylogeny and the Tree of Life menyebutkan bahwa the kingdom Monera is obsolete because it would have members in two different domains. Yang artinya konsep kingdom Monerat sudah tidak lagi digunakan atau usang karena memiliki dua domain yang berbeda. Kemudian saran perbaikannya yaitu sebaiknya situs web tersebut mencantumkan konsep bahwa bakteri telah memiliki kingdomnya sendiri yakni kingdom bakteria. Sumber referensi hasil telaah yaitu Campbell halaman 566 chapter 26. Mungkin dari kelompok kami dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.